فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadis dilihat dari sisi intihau sanadnya terbagi jadi berapa ya kelas? Tiga, yaitu marfu', mauquf dan maqtu'. Baik. Kemudian dari sisi jumlah perawi dalam rangkaian sanad tersebut terbagi jadi berapa? Indak ya Usama. Riwayat mesti ada sanadnya. Nah, dilihat dari sisi banyak sedikitnya perawi dalam sanad bandingkan riwayat yang lain. Terbagi jadi berapa? Oke. Jadi dua, yaitu ulu dan nuzul. Nah, kita kemarin masih berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di mana ulu terbagi jadi hendak ya Badri? Dua, yaitu ulu mutlak dan ulu nisbi. Taib. Terkait ulu mutlak, yaitu ketika satu hadis diperbandingkan dari sisi apa? Sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana satunya lebih sedikit jumlah perawinya, maka dia disebut hadis ali. Sedangkan yang perawinya lebih banyak maka nazil. Adapun kalau nisbi, ini sebagaimana istilahnya nisbi, yaitu dilihat dari sisi pandang yang berbeda-beda. Misalnya ulu ke Imam Fulan, nama ulu sampai Syu'bah dan seterusnya. Nah, pilih mana, hadis ulu atau hadis sahih? Syukran. Penting mana? Nah, yang penting sahih. Nah, ada faedahnya suatu riwayat alin kalau apa? Kalau dhaif. Jadi ulu dari sisi keutamaannya karena apa? Karena kemungkinan sahihnya lebih kuat, karena semakin sedikit perawi semakin apa? Minim adanya kekurangan. Ini pada umumnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa fihi ay al-ulu an-nisbi al-muwafaqah. Nah, pada ulu nisbi itu ada beberapa jenis. Sekarang akan disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Yang pertama ulu muwafaqah, wa hiya al-wusul ila syaikhi ahadil musannifin min ghairi tariqih, yaitu sampainya kepada syekh salah seorang musannif. Yang dimaksud dengan musannif di sini yakni wa illam yakun min ahli al-kutub sittah kama waqa'a li ba'dihim fi musnad Ahmad wal iqtisaru ala ahli al-kutub sittah huwa al-aghlab. Nah, istilah musannifin akhwan dalam ilmu hadis, biasa apa? Mayoritasnya digunakan untuk apa? Ashab al-kutub sittah, pengarang-pengarang kutubus sittah. Yaitu Bukhari, Muslim, kemudian 4 ahlu sunan. Siapa 4 ahlu sunan? Iqbal.
Abu Dawud, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, terus orang satu lagi siapa? Nah, siapa yang kurang? Nasa'i. Nah, Taib, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ini sittah 6. Kemudian istilah yang diinginkan dari perkataan Al-Hafidz itu lebih luas dari itu, ya. Nah, masuk juga Musnad Ahmad dan yang lainnya dari kutubul hadis. Cuman memang penggunaannya untuk ashab kutubus sittah lebih dominan. Nah, sekarang ulum muwafaqah yaitu sampai ke syekh salah seorang musannif dari selain jalannya. Ay at-tariq allati tasilu ila dzalikal musannifil muayyan. Yaitu apa? Selain jalan yang apa? Yang sampai kepada musannif secara tertentu itu. Contohnya sekarang. Misaluhu rawal Bukhari an Qutaibah an Malik haditsan. Baik. Falau rawainahu min tariqihi kana bainana wa baina Qutaibah thamaniyah. Baik. Kita meriwayatkan dari jalan Bukhari, seandainya kita riwayatkan dari jalan Imam Bukhari, maka berarti antara kita dan Qutaibah ada 8 perawi. Wala rawayna dzalikal hadits bi ainihi min tariqi Abil Abbas As-Sarraj ibn Qutaibah. Dari Abil Abbas As-Sarraj an Qutaibah masalan, sebagai contoh. Berarti tidak melalui Imam Bukhari, paham? Baik. Maka kita kan maksudnya tadi apa? Sampai ke gurunya musannif. Gurunya musannif dalam contoh ini siapa? Usama. Bukhari an Qutaibah an Malik. Sekarang kita membahas ulum muwafaqah, yaitu jenis ulum ikhwan, yaitu sampainya ke syekh salah seorang musannif dari selain jalannya. Dari selain jalan musannif itu. Guru Bukhari di sini siapa? Dalam contoh Qutaibah. Sekarang kita kalau lewat jalur Bukhari ada 8 perawi. Kalau kita lewat jalur selain Bukhari yaitu dari Abil Abbas As-Sarraj, contohnya lakana bainana wa baina Qutaibah fihi sab'ah. Ya, maka jadinya antara kita dengan Qutaibah itu dalam hadis tersebut 7 orang saja. Berarti lebih tinggi, ya kan? Lebih tinggi karena apa? Lebih sedikit. Faqad hasalat lana al-muwafaqah ma'al Bukhari fi syaikhihi bi 'ainihi ma'ulul isnadi 'ala al-isnadi ilaih. Maka terjadi kecocokan bersama Bukhari, antara kita bersama dengan Bukhari pada syekhnya, karena sama-sama ngambil dari Qutaibah. Tapi dari jalan selain Bukhari, ya, ambil dari Qutaibah dengan jalan selain Bukhari. Dan apa? Mendapatkan ketinggian sanad. Kenapa? Sanadnya lebih ringkas, cuma 7 perawi saja dibandingkan dengan sanadnya Bukhari. Ini ulum muwafaqah. Dan ini sebenarnya tentang perkara ulu dan nuzul, yaitu biasa serba-serbi dalam apa? Dalam ilmu hadis yang dulu para muhadditsin ikhwan sangat mendambakan untuk bisa bagaimana mencari sanad yang alih. Wa fihi, dan juga dari jenis ulun nisbi adalah al-badal. Wa huwa al-wusul ila syaikhihi kadzalik. Ulul badal yaitu untuk sampai ke syekh-syekhnya. Kalau tadi ke syekh musannif, sekarang apa? Ke syekh-syekhnya.
Ay min ghairi tariqi dzalikal musannif al-muayyan bi tariqin akhar aqalla adadan min tariqih. Maksudnya apa? Dengan selain jalan musannif tertentu tersebut dengan jalan yang lain yang jumlah perawinya lebih sedikit dibandingkan jalan atau sanadnya musannif, yaitu kecocokan pada syekh-syekhnya. Ini ulu badal. Kan yaqa lana dzalikal isnad bi'ainihi min tariqin ukhra ila Qa'nabi an Malik. Ya, Qa'nabi an Malik. Taib. Berarti Bukhari kan apa? Bukhari an Qutaibah an Malik, ya kan? Gurunya Imam Bukhari di sini Qutaibah. Syekh-syekhnya Bukhari siapa? Imam Malik. Sekarang ulu badal ikhwan, yaitu sampainya sanad yang kita miliki, ya kita miliki sanad sampai cocok dengan guru-gurunya musannif, yaitu cocok, yaitu berarti sama ke Malik, ya kan? Kita sama dengan Imam Bukhari dari sisi kita meriwayatkan dari Imam Malik. Cuman sebelum Imam Malik beda. Ya, kita mengambil dari Qa'nabi an Malik. Taib. Fayakunul Qa'nabi badalan fihi min Qutaibah, sehingga Qa'nabi ini sebagai badal, sebagai pengganti dalam sanad tersebut ya dari Qutaibah. Maka dinamakan ulul badal. Faqad yusammun al-badal muwafaqatan muqayyadah. Dan terkadang mereka menamakan ulul badal ini sebagai apa? Muwafaqah tapi muqayyadah. Kecocokan tapi diberi apa? Diberi takyid. Fa yuqal huwa muwafaqatun fi Syekh al-Bukhari. Yaitu kecocokan pada syekh-syekhnya Bukhari. Ini seperti tafsir saja. Jadi intinya berarti kalau kita mau mempermudah, yaitu ulu badal adalah apa? Ulu muwafaqah fi Syekh al-Bukhari. Karena kalau kecocokan pada syekhnya musannif ini namanya ulu muwafaqah. Kalau pada syekh-syekhnya ini ulu badal atau muwafaqah tapi kemudian disebutkan muwafaqah pada syekh-syekhnya. Paham? Ini mudah saja, istilah saja. Dalam penerapan pada zaman sekarang ikhwan tidak terlalu penting. Kenapa? Karena yang menjadi penting pada masa ini yaitu lebih konsentrasi pada sisi apa? Sisi tashih dan tad'if. Yang penting seorang tahu kesahihan dan kedhaifan. Qala al-musannif istakhrajtu. Qisman yajtami'u fihi al-badal wal muwafaqah. Aku berusaha untuk mencari, ya, mengeluarkan riwayat jenis yang apa? Menggabungkan padanya badal sekaligus muwafaqah. Misaluhu hadithun yarwihi al-Bukhari an Qutaibah an Malik. Wa yujadu min tariqin akhar fayuwafiqu fi Qutaibah. Berarti ini apa? Kalau mencocoki pada Qutaibah ulu muwafaqah, ya kan? Wa yarwihi Qutaibah an Tsauri. Qutaibah meriwayatkan dari Tsauri. Naqalahu Ibnu Abi Syarif fi hasyiyatihi wa qala wa huwa ma 'alaqtuhu ayyama qira'ati hadzal kitab alayhi wa naqalahu al-Munawi wal Laqani 'anil musannif duna dzikri wasitatin naql aw masdari wa huwa hasyiyah Ibnu Abi Syarif kama bayyantuhu thumma raja'tu ila al-makhtutah wa hiya bi khatti Ibnu Abi Syarif kama sabaqa fa idzal ibarah manqulatun bi nassiha bi khattihi qailan fi awwaliha qala al-musannif abqahullah fastadtu itmi'nanan anna nuskhatuhu wal khat al-mu'allaqu fiha khattuh. Ini perkataan Ibn Hajar dalam apa? Dalam Hasyiyah Ibn Abi Syarif. Taib.
Wa aktsaru ma ya'tabiruna al-muwafaqah wal badal idza qarana al-'ulu wa illa qasimul muwafaqah wal badal waqi'un biduni. Nah, dan mayoritas mereka menganggap muwafaqah dan badal apabila apabila keduanya qarana al-'ulu, kedua riwayat itu diiringi ya mencocoki jenis yang ulu. Kalau enggak ulu enggak perlu kita memperhatikan muwafaqah dan badal. Baik. Nah, misalnya tidak, sebenarnya jenis muwafaqah dan badal itu kan juga juga terjadi tanpa ulu, ikhwan. Misalnya kecocokan kepada syekhnya musannif. Kecocokan pada syekhnya musannif itu dinamakan muwafaqah. Tapi mereka tidak gunakan kecuali kalau yang mencocoki ini hadisnya lebih ulu. Paham? Kalau hadisnya lebih nazil tidak perlu kecocokan itu. Tidak diperhatikan, tidak dijadikan i'tibar. Ini maksudnya. Khilafan Ibn Salah, falaqad qala lakin la yutlaqu alaihi ismul muwafaqah wal badal ma'a adamil ulu. Nah, berbeda dengan Ibn Salah. Kalau Ibn Salah pokoknya tidak dimutlakkan ism nama muwafaqah dan nama badal, bersama dengan tidak adanya ulu. Fa in ala qalu muwafaqatun aliyah atau badalan aliyah. Nah, ini istilah Ibn Salah. Naam. Wa dzakara al-Iraqi fi syarh al-Alfiyah annahu ra'a fi kalam adh-Dhahiri wadh-Dhahabi fawafaqnahu bi nuzuli tayyib ismiyahu ma'an nuzul. Tayyib. Perhatikan, annahu ra'a fi kalam adh-Dhahiri qismun ya qismiyani. Ingin jadikan musanna. Annahu ra'a fi kalam adh-Dhahiri wa Dhahabi fawafaqnahu bi nuzuli qismiyahu ma'an nuzul. Apanya? Aywa. Bagi nama lebih. Makanya kok aneh. Taib. Fasammayahu asan. Fawafaqnahu bi nuzuli fasammayahu ma'an nuzul. Fasammayahu ma'an nuzul muwafaqatan walakin muqayyadatan bin nuzul kama qayyadaha ghairuhuma, yakni Ibn Salah bil ulu. Ya, kata Iraqi ya khan, melihat perkataan Dhahiri dan Dhahabi, tayyib, kami mencocoki ya riwayat tersebut dengan sanad yang nuzul lebih panjang, tapi cocok pada syekhnya musannif, ya, pada syekhnya musannif ketemu, tapi lebih panjang sanadnya. Ini dinamakan muwafaqah tapi diberi takyid. Muwafaqatan nazilah misalnya. Paham? Muwafaqatan nazilah atau badalan nazilan. Sebagaimana Ibnu Salah memberikan qaid kalau ali dengan muwafaqatan aliyah atau badalan aliyan. Paham ini istilahnya? Intinya berarti untuk muwafaqah dan badal pada asalnya kita punya riwayat kalau sama sampai ke syekhnya musannif, ini namanya Quran muwafaqah. Kemudian kita punya sanad, artinya kita punya riwayat. Tapi tidak punya satu riwayat. Baik, seandainya punya riwayat mencocoki syekhnya musannif, maka dinamakan namakan badal. Secara mutlak seperti itu biasanya kalau kecocokannya atau badalnya itu ulu. Kalau nazil maka harus ada harus ada qaid muwafaqatan nazilatan atau badalan nazilan. Ini. Kemudian jenis yang ketiga dari ulu.
Wa fihi ay al-ulu nisbi al-musawah. Wa hiya istiwa'u adadil isnadi min ar-rawi ila akhirih. Ay akhiril isnad. Ma isnadi ahadil musannifin. Nah, musawah yaitu sama. Nah, kesamaan yaitu samanya jumlah perawi dalam sanad, ya dari perawi itu sampai akhir sanad itu sama jumlahnya. 4 ya sama-sama 4, 5 sama-sama 5. Nah, jumlah tersebut sama dengan apa? Sanad salah seorang musannif. Taib. Ay al-isnad lam yuqayyidhu bi kaunihi intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayashmalu man taha ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ila ghairihi. Nah, ini tidak perlu ilaihi man taha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ila ghairihi. Harusnya gitu. Jadi tidak dipersyaratkan di sini marfu'. Nah, tidak dipersyaratkan di sini marfu', tapi yang penting berkaitan dengan masalah sanad. Kalau jumlahnya sama dengan sanad musannif, ini namanya musawah. Contoh. Ka'an yarwi an-Nasa'i mathalan haditsan yaqa'u bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi 11 nafsan. Fayaqa'u lana dzalika haditsu bi'ainihi bi isnadin akhar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqa'u bainana wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 nafsan. Fanusawi an-Nasa'i min haitsul 'adad ma'a qad'in nadhari an mulahadati dzalikal isnadil khas. Nah, seperti misalnya ya, Imam Nasai meriwayatkan satu hadis yang antara dia dengan Nabi ada apa? Ada perawi 11. Nah, kata Ibn Abi Syarif, laitahun tabaqa hadha tamthil ala hadis rawahu an-Nasai. Lianna muqtada sani'i syaikhihi al-imam al-hafidh Abil Fadl Abil Husain annahu ghairu mawjud. Ya. Seandainya saja ini memang betul ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Nasai. Karena yang dilakukan oleh gurunya, syekhnya al-hafidh. Nah, itu tidak ada yang jumlahnya seperti itu. Fa innahu mathala fi syarhil alfiyah bi hadis an-nahyu an nikahil mut'ah. Larangan dari nikah mut'ah. Farawahu bi isnadin fihi baina syaikhihi Mahmud ibnu Ismail ibnu Abdul Aziz wa baina Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 anfus 10. Nah, fawaqa al hadits li syaikhil musannif musawatan li syaikhihi musafahatan. Faman ahabba al wuquf ala dzalika falyuraji'hu. Nah, jadi kalau faktanya untuk yang 11 ini seandainya ada, maka sangat bagus dicontohkan oleh Al-Hafidh. Cuman kemungkinan Al-Hafidh ya intinya ingin memberikan apa? Memberikan gambaran saja makna musawah. Makna musawah berarti kita jumlah perawinya sama dengan perawi musannif, itu mudahnya. Baik, contohnya, nah, Nasai meriwayatkan melalui jalur 11 perawi. Kemudian kita mendapati hadis yang sama dengan sanad yang lain sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kita dengan Nabi 11 perawi juga. Nah, berarti di sini apa? Fanusawin Nasa'i min haitsul adad. Berarti kita menyamai Imam Nasai dari sisi apa? Jumlah perawi. Namanya apa ini? Nah, musawah. Tanpa memperhatikan ya ma'aqad in-nazar, maksudnya apa? Tanpa memperhatikan dari sisi apa? Naam, mulahadzah dzalikal isnadil khas, ya. Tanpa memperhatikan kondisi dari apa? Sanad yang khusus tersebut. Al-musawah bainana al-an wa baina ahadits sittah mafqudah ghairu mumkinatil wuqu'. Ini jelas. Libu di ma bainana wa baina man fawqahum mimman dzakarna. Jelas kalau seperti ini jelas. Untuk musawah, untuk kita menyamai saja antara kita dengan salah seorang perawi kutubus sittah ini bisa tidak? Mafqudah, tidak ada. Kenapa? Dikarenakan itu nggak mungkin terjadi sebab jauhnya jarak antara kita dengan
taib mereka dengan orang-orang yang di atas para musannif tersebut. Ya kita bisanya apa? Nah, paling nazil yang sangat jauh antara kita dengan musannif. Wa fihi ay al-ulu an nisfi aydan al-musafahah. Ini jenis ulu yang keberapa? Berarti ulu yang keempat. Musafahah. Musafahah itu makna aslinya apa? Bersama. Musafahah itu makna aslinya apa? Salaman. Dinamakan salaman kenapa? Perhatikan. Wa hiya al-istiwa ma'a tilmidzi dzalikal musannif 'ala al-wajhil masyruhi awalan. Baik. Yaitu istiwa kesamaan. Baik. Bersama dengan apa? Murid dari musannif tersebut. Ya. Dalam bentuk yang telah dijelaskan di depan, yakni fi mithalit tasawi al-madhkur fil musawah. Nah, yaitu maksudnya apa? Al-masyruh awalan yang telah disyarah, yang telah dijelaskan sebelumnya dahulu, yaitu maksudnya pada contoh tasawi yang disebutkan pada musawah. Dalam musawah disebutkan contoh apa tadi? Riwayat Nasa'i, ya kan? Nasa'i sampai ke Nabi ada 11. Kemudian kita dapat riwayat hadis yang sama sampai kepada Nabi juga 11. Ini namanya apa? Musawah. Nah, musawah. Taib. Wa hasiluhu i'tibarul musawah fil adad ma'adami mulahadatil isnadil khas. Nah, yaitu intinya menjadikan patokan kesamaan jumlah tok tanpa memperhatikan apa? Kondisi sanad khusus itu harus ketemu di syekhnya ini, enggak, walaupun semuanya beda. Misalnya Nasai sampai ke Nabi melalui seorang perawi A, B, C, D dan seterusnya. Kita meriwayatkan juga dengan jumlah 11 sampai ke Nabi dengan hadis yang sama walaupun semua perawinya beda. Paham? Yang penting jumlahnya tok sama. Baik. Nah, sekarang fa in kanatil musawah litilmid fal musafaha lahu. Jika kesamaan itu kesamaan dengan apa? Dengan jumlah perawi yang diriwayatkan oleh si muridnya musannif, maka dinamakan musafahah. Taib. Fa in kanat li syaikhi syaikhihi fal musafaha li syaikhi syaikhihi wa hakadha. Kalau kecocokan jumlahnya dengan syekh-syekhnya maka dinamakan musafahah li syaikhi syaikhihi. Nah, jadi kalau musafahah intinya musafahah dan musawah itu cuma memperhatikan jumlah perawinya. Kalau misalnya Nasa'i, kemudian murid dari Nasa'i meriwayatkan berarti 12, ya kan? Murid Imam Nasa'i meriwayatkan dari 12 perawi. Kemudian kita dapat riwayat dengan jumlah apa? 12 perawi, maka namanya apa? Musafahah. Baik, demikian. Wa summiyat musafahatan li anna al-'adah jarat fil ghalib bil musafahah baina man talaqaya. Tapi dinamakan musafahah karena apa? Kebiasaan berlaku mayoritasnya untuk apa? Bersalaman dengan orang-orang yang bertemu. Wa nahnu fi hadhihi surah ka'anna laqina an-Nasa'i na'am fa ka'anna safahnahu. Nah, dalam bentuk ini seperti ya seakan-akan kita apa? Bertemu dengan Nasa'i. Nah, kemudian seakan-akan kita apa? Bersalaman dengannya. Baik. Kenapa? Karena mencocoki jumlah dengan apa? Dengan muridnya. Baik. Ya kan, misalnya Nasa'i, ya kan? Kemudian muridnya meriwayatkan dari Nasa'i. Kemudian kita juga meriwayatkan hadis yang jumlahnya sama perawinya seperti jumlah perawi yang dikeluarkan oleh muridnya Nasa'i. Berarti kalau Nasa'i saja 11,
muridnya Nasai, berarti dengan tambah Nasai berarti jadinya apa? 12 perawi contohnya kan. Nah, kita ketemu hadis yang perawinya 12 perawi yang sama dengan hadisnya Nasai. Berarti seakan-akan kita ketemu dengan Nasai salaman. Ini gambarannya musafahah. Baik. Nah, ini 4 jenis ulu akhwan, yaitu apa? Ulu muwafaqah, kemudian ulu badal, kemudian ulu musawah, dan ulu muwafaqah. Ya, ulu apa? Musafahah. Baik, ulu musafahah. Kalau muwafaqah dan badal ini memperhatikan apa? Dengan ketemu di mana? Nah, ini semuanya ulu nisbi. Muwafaqah kalau kita ketemu di syekhnya musannif. Kalau ulu badal ketemu di syekh-syekhnya musannif. Baik. Sedangkan ulu musawah dan musafahah itu hanya pada apa? Jumlah saja, jumlahnya sama. Nah, di Tuhfah Ar-Rasyidah ikhwan diberikan seperti gambaran jadwal bagan. Tayyib. Seperti ulum muwafaqah. Naam. Wa al-wusul ila syaihi ahadil musannifin min ghairi tariqihi wa bi adadin aqal mimma law ruwiyal hadits min tariqil musannif. Contohnya misalnya ini bentuknya. Rawi, ya perawi ini. Naam. Tayyib. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian anil musannif, an syekh, kemudian baru hadis. Ya. Kemudian kita apa? Kita dapat hadis yang lain. Nah, baik. Tidak lewat jalur musannif tapi ketemu langsung apa? Ke syekhnya. Nah, baik. Kalau lewat jalur musannif itu ada 4 orang, tapi ketika tanpa melalui jalur musannif kita cuman ada 3 di contohnya. Berarti ulu. Demikian pula dengan apa? Bentuk ulu badal, yaitu apa? Ketemunya di syekh-syekhnya dengan jumlah yang lebih sedikit daripada kalau kita melewati jalur musannif. Baik. Barakallahu fiikum. Ini sekilas tentang hadis ulu. Lawannya nuzul insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.